akan mengajak teman-teman melihat permukiman yang kini bersih, sejahtera, dan juga nyaman. Tentunya, ini adalah hasil kerja keras semua pihak, baik warga, pemerintah, maupun para akademisi. Tepatnya di Terban Madani, Yogyakarta. Dulunya kawasan kumuh, kini menjadi permukiman bersih dan layak huni yang berada di bantaran Kali Code. Kali Code merupakan salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Di sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya para warga yang bertempat tinggal di sekitaran sini. Di kawasan ini dulunya kumuh dan juga tidak tertata. Sejak pertengahan 2024, permukiman ini mulai dibangun dan selesai pada bulan Januari 2025, menjadi rumah yang layak huni dan juga aman. Bagaimana Bapak menggambarkan kondisi sungainya saat ini dan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu mungkin faktor resiko untuk bencananya lebih besar, ya, karena yang sebelumnya itu tidak ada pengaman sama sekali yang ada di bantaran, khususnya di bagian sebelah timur sungai. Ya, yang sebelah timur sungai ini tidak ada pengaman sama sekali, jadi tidak ada talutnya, tidak ada penahannya, pagar juga nggak ada. Jadi ketika ada aliran sungai yang cukup besar, ada kemungkinan longsor itu cukup besar juga. Jadi ya termasuk rawan bencananya cukup tinggi, ya bisa dibilang, karena ini beberapa kali longsor ya, yang ada di sebelah sini. Jadi dulu di sini beberapa kali mengalami longsor. Ya, dalam selama 10 tahun saya tinggal di sini pun sudah sekitar 3 kali terjadi longsor. Jadi ya memang sebelum dibangun ini memang kondisinya sangat berbahaya. Kalau pas kemarau sih mungkin aman-aman saja. Tapi ketika musim hujan dan kita nggak tahu ketika yang atas sana hujan, nah itu kan bawa ini materialnya cukup banyak, itu kan yang berbahaya itu. Ya, tapi kalau yang sekarang ini setelah dibangun ini, kalau kami merasakan ya mungkin ada aliran sungai yang besar pun lebih tenang ya, karena pengamannya kuat. Jadi tanggulnya ini kan dari beton semua. Nah karena dari beton itu lebih kuat dan sungainya sekarang lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi tidak kelihatan kumuh, apalagi yang di lingkungan sini juga lebih aman, gitu kan, lebih aman. Itu. Jadi yang kami rasakan jelas perbedaannya ya bagaikan bumi dan langit, gitu kan ya. Kalau dulu mungkin kita lepas lagi hujan was-was, semua pada takut jadi. Dulu kalau hujan deras itu was-was semuanya, takutnya longsor. Karena di sini juga dulu gereja kan ada di sini. Bangunannya itu longsor karena ada banjir lahar dingin waktu itu, jadi sehingga ambruk ya gereja itu. Akhirnya pindah yang sebelah sini, dan itu pun juga masih merasa was-was juga ya, dan apalagi rumahnya warga itu yang ada di bantaran sungai persis itu juga banyak yang mengalami ketakutan ketika hujan deras. Tapi sekarang ini karena semua warga sudah ada di sini, dengan sungai agak jauh, dengan pengaman yang bisa dibilang pengaman yang sangat kuat ya. Jadi kalau mau hujan deras model apapun, mau banjir besar pun, ini dirasa lebih aman dan sangat aman gitu. Jadi orang yang tinggal di sini tenang semua. Malah nonton sekarang ini warga banjir besar, nonton malah mereka malah di video gitu juga kan. Ya itu yang kami rasakan selama kami tinggal di sini. Kalau kan saya juga sudah bersih ya Pak. Apakah juga disosialisasikan untuk pemilahan sampahnya? Iya, kalau untuk pemilahan sampah sudah disosialisasikan berkali-kali, baik di forum RT maupun di Dasawisma ya. Dasawisma itu hampir setiap 1 bulan sekali selalu disampaikan. Sekarang ini warga tidak ada yang buang sampah sembarangan. Ya, dan sekarang sudah dipilah, di sampahnya ada sampah basah sendiri, yang sampah kering sendiri. Yang sampah kering nanti dibawa sama yang tukang sampahnya, tukang gerobak sampahnya. Dan untuk yang sampah basah biasanya ditaruh di tanaman-tanaman, dan ya lebih bersih dan lebih nyaman lah ya sekarang ini. Kemudian kalau untuk program kebersihan Pak yang ada di permukiman sini biasanya berapa bulan sekali atau seminggu sekali? Kalau dari warga yang di sini saja setiap 1 bulan sekali masing-masing akan membersihkan halamannya. Tapi kalau yang bersama dengan warga RT, 1 RT itu biasanya kalau nggak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ya. Tapi yang di sini
sekarang bisa dibilang cukup sering kalau ada yang kotor kita udah langsung gimana ini kita bersihkan bareng-bareng juga. Siapa yang mau ikut kerja bakti, siapa yang ingin bersih-bersih ya semua bisa terlibat. Untuk sekarang Pak, kira-kira ada nggak Pak masalah yang masih ada di sini yang perlu diperbaiki lagi, masalah lingkungan? Kalau masalah lingkungan sih untuk saat ini hampir sudah terselesaikan ya masalah lingkungan, masalah kebersihan, sampah semuanya itu sudah ya. Yang menjadi persoalan sekarang ini karena ada saluran ini kan, saluran pembuangan yang komunal ini bisa dibilang ada sebagian yang memang karena tanahnya ambles urukannya itu. Jadi urukannya karena waktu itu masih belum benar-benar padat, akhirnya ambles sehingga alirannya tidak begitu lancar, tapi masih bisa diatasi sih kalau yang itu. Masih bisa semprot dengan air yang cukup kencang, dia akan lari, jadi lebih bersih. Jadi kalau untuk masalah-masalah sosial yang lain sudah teratasi semua. Jadi ya apa yang dikerjakan oleh PUPR bersama dengan kampung itu benar-benar menolong, dan apa yang menjadi harapan dari kota Jogja itu bisa diwujudkan di tempat ini. Ya, bisa dibilang bisa jadi percontohan lah. Gitu. Iya betul. Kalau lihat yang dulu nggak pengen balik lagi. Lebih nyaman yang sekarang ini. Nyaman dengan lingkungannya, arena untuk bermain anak-anak cukup luas gitu kan. Dulu nggak ada. Dulu gangnya kecil, jadi gangnya itu hanya segini 2 meter. Itu cuma bisa buat 1 orang ya Pak ya, nanti kalau 2 orang harus ngalah. Kalau motor ya bisa sih, simpan bisa. Tapi kan kecil. Kalau sekarang kan ini mobil masuk bisa. Ya. Kalau tanaman-tanaman sendiri Pak, ini juga pemberian dari pemerintah atau memang kesadarannya masyarakat? Kalau yang bawah itu, yang besar-besar itu yang dari DLH. Tapi kalau yang kecil-kecil itu biasanya dari warga sini yang pengen nanam gitu. Ada tanaman sayuran, ada tanaman hias gitu. Kalau yang di depan rumah-rumah warga ini punya warga masing-masing. Yang terakhir Pak, bagaimana harapannya setelah diadakan pembangunan dan juga penataan ulang? Ya harapannya warga terus memiliki kesadaran tinggi tentang kebersihan, tentang ketertiban, ya supaya menjaga lingkungan ini tidak jadi kumuh lagi seperti dulu. Ya 1 tahun ini sudah nampak kesadaran dari warga, yang terus menjadi harapan kita ini tetap dijaga konsisten sampai ya nanti diwariskan ke anak cucu, lingkungannya masih tetap bersih, aman dan nyaman.